King Mei Liu Ruyan mendorongku ke dinding. Seutas kaki putihnya yang mulus terangkat di bahuku, berkata dengan nada menggoda, "Kakak, kau milikku, mau lari kemana?" Aku dan King Mei Liu Ruyan telah berbagi ranjang selama lebih dari 10 tahun. Kurungan di balik topeng kelembutannya. Setiap hari ia mencuci pakaian dan memasak untukku. Perhatiannya sempurna tanpa celah. Di mata orang lain ia adalah malaikat. Aku pun pernah tenggelam dalam kelembutan ini. Mengira itu adalah keberuntungan. Hingga aku mengusulkan untuk pindah. Senyum di wajahnya tak pudar. Tapi gerakannya begitu cepat dan tak terduga. Suara kretak yang nyaring. Ia mengunci pintu rapat-rapat, menyelipkan kunci ke dalam dada, menyimpannya erat-erat. Di balik matanya tersembunyi kefanatikan yang tak mudah terlihat. Tersenyum sambil berkata, "Kakak, rumahku adalah rumahmu. Jangan berpikir untuk pergi." Saat itulah aku benar-benar tersadar. Semua kelembutan hanyalah kamuflase penahanan. Aku tak pernah menjadi keluarganya. Hanya milik pribadi yang tak boleh ia tinggalkan. Kandungan di balik topeng kelembutan bagai asa. Aku akan pindah minggu depan. Tanganku yang memegang sumpit perlahan mengencang. Suara terdengar lebih goyah dari yang kuduga. Saat mengucapkan kalimat ini, Liu Ruyan sedang menunduk mengambilkan kuah untukku. Pergelangan tangan seputih giok hanya terhenti selama setengah detik. Cepat seperti hayalan. Tangan yang memegang sendok kuah tetap stabil secara menakjubkan. Bahkan kuahnya tak tumpah setetes pun. Sudah menemukan rumah. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Di wajahnya yang menduduki puncak kecantikan murni dan seksi, tersungging senyum tipis yang sangat terjaga saat bulu matanya yang panjang terjuntai, membentuk bayangan halus di bawah kepala. Sepasang mata peach blossomnya terlalu berkilau, terlihat jernih hingga ke dasarnya, tapi bagai kolam dalam menyembunyikan sesuatu yang tak bisa kubaca. Sudah cari tempat kos bersama di dekat perusahaan? Sewanya juga lumayan." Aku tak berani menatap matanya. Buru-buru mengalihkan pandangan ke mangkuk sup di meja. Jari-jariku tanpa sadar menggaruk-garuk tepi meja. Hati begitu ciut sampai bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku sudah tinggal di rumah ini 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Orang tua hilang dalam kecelakaan beruntun. Aku diambil oleh paman dan bibi Liu ke rumah ini. Tempat ini pun menjadi satu-satunya tempat tinggalku. Sedangkan Liu Ruyan yang hanya lebih tua 3 bulan dariku, sejak kecil selalu menempel di belakangku. Gadis yang memanggil, "Kakak," dengan suara merdu, menjadi adik perempuan dalam nama bagi saya. Tidak ada ikatan darah sama sekali di antara kami. 10 tahun telah membuatku yang hidup bergantung menjadi sensitif dan rendah diri. Bahkan bernapas pun harus sangat hati-hati. Tapi dia tumbuh menjadi cantik dan anggun. Menjadi cahaya bulan putih yang dikagumi banyak pria. Saat mendapat gaji pertama setelah lulus kuliah, hal pertama yang kulakukan adalah mencari rumah. Aku sangat ingin melarikan diri. Aku sudah muak. Dia mendorong pintu terbuka dengan bantal di tengah malam. Berkata takut gelap dengan suara lembut. Lalu melilitku seperti gurita. Bernapas, menempel di leher dan bahuku. Sudah muak. Setiap pakaianku harus dicuci dan dilipat oleh tangannya. Bahkan posisi penempatannya tidak boleh berantakan. Sudah muak. Dia tanpa ragu menggunakan sikat gigiku dan meminum sisa airku. Bahkan tanpa perubahan ekspresi mendorong pintu masuk saat aku mandi. Menyerahkan handuk. Pandangannya seperti pemindai presisi menyapu setiap inci tubuhku. Dengan rasa posesif yang tak terbantahkan. Ini sama sekali bukan ikatan keluarga. Adalah jubah berbalut kelembutan. Jaring kedap udara adalah kontrol yang mencekik. "Kakak, bukankah kau paling suka sup iga lotus yang kumasak? Mengapa tidak menyendok?" Liu Ruyan mendorong mangkuk sup lebih dekat ke arahku. Suaranya lembut dan lengket. Akhiran nada membawa sedikit rayuan yang tak terdeteksi. Seperti tanaman merambat yang melilit. Aku mengambil sendok dan mengambil sesuap secara mekanis. Aroma harum menyebar di ujung lidah. Masih rasa yang familiar. Tapi aku tak bisa merasakan setengah kehangatan. Hanya merasa dada sesak. Perusahaan hanya 40 menit dari sini dengan kereta bawah tanah. Bandingkan mana yang lebih nyaman? Rumah bersama atau rumah sendiri? Dia terus-menerus bertanya dengan cerewet. Nada suaranya lembut seperti sedang membujuk anak kecil. Bagaimana kalau teman sekamar mendengkur? Bagaimana kalau kebersihannya berantakan? Bagaimana kalau bertemu orang jahat? Kakak yang polos seperti ini, bukankah nanti malah akan dipermainkan? Kelembutannya seperti merebus katak dengan air hangat. Tapi aku malah merasa sesak. Ujung jari terasa dingin. Aku tiba-tiba meletakkan mangkuk sup. Dengan segala keberanian seumur hidupku, mengangkat kepala dan menatapnya. Suara dengan getaran yang hampir tak terlihat. "Ruyan, aku sudah dewasa. Aku butuh kehidupan sendiri." Kehidupan sendiri. Ekspresi senyum di wajah Liu Ruyan memudar. Cahaya di matanya juga meredup sedikit. "Bukankah keadaan kita sekarang sudah baik? Tapi ini rumahmu, bukan milikku." Aku mengatakannya dengan lebih jelas sambil menggigit gigi. "Bukankah rumahku juga rumahmu?" Dia memiringkan kepala. Matanya dipenuhi ketidakmengertian yang polos. Tapi di kedalaman matanya tersembunyi kefanatikan yang membuat punggungku merinding. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan kepanikan di hati. Dengan tegas menyatakan, "Ruyan, aku masuk shift Sabtu depan." Perkataanku adalah janji. Setelah kata-kata itu terucap, seluruh tenaga dalam tubuhku terkuras. Aku terjatuh lesu di kursi. Restoran tenggelam dalam keheningan mematikan. Hanya jam dinding yang terus berdetak tak berhenti. Setiap suara terasa seperti memukul hatiku, membuat panik sampai sulit bernapas. Setelah sekian lama, Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Dalam senyumnya tak ada sedikit pun keluhan, bahkan mengandung sedikit manis yang aneh. Dia berdiri, langkahnya sangat ringan, berjalan anggun ke belakangku. Kedua lengannya melingkari leherku dengan lembut. Napas hangatnya menyentuh daun telinga, membawa aroma gardenia khas dari tubuhnya, tapi membuat seluruh tubuhku menggigil. "Kakak, apakah kau punya wanita yang disukai di luar?" Suaranya ringan seperti bulu menggelitik, menggaruk gendang telingaku, membawa sedikit kelam yang tak mudah terdeteksi. Seluruh tubuhku kaku, seperti membeku, menyangkal dengan gagap. "Tidak ada hal seperti itu. Janganlah kamu berpikir sembarangan."
Benarkah? Dia tertawa ringan di telingaku. Suaranya penuh dengan keyakinan. Lagi pula kontak telepon kakak, teman WeChat. Setiap hari aku periksa satu persatu. Selain rekan kerja perusahaan, kamu sama sekali tidak punya kesempatan kenal perempuan lain. Punggungku seketika berkeringat dingin, mengalir turun menyusuri tulang belakang. Aku memutar kepala dengan tak percaya. Suaraku gemetar. Kamu berani diam-diam melihat ponselku. Aku hanya peduli pada kakak saja. Dia menempelkan pipinya di punggungku, menggosok perlahan, seperti kucing yang jinak. Namun nadanya mengandung kekepalaan yang tak terbantahkan. Aku takut kamu ditipu perempuan jahat. Di dunia ini, tak ada orang selain aku yang akan tulus baik padamu. Tak ada yang akan berusaha sekuat tenaga menjagamu. Dingin merambat dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Seluruh tubuhku menggigil. Aku langsung berdiri tegak, melepaskan diri dari pelukannya dengan kasar. Terhuyung mundur 2 langkah. Wajahku memerah, dengan tumpahan rasa sedih dan amarah yang terpendam bertahun-tahun. Liu Ruyan, kau keterlaluan. Ini bukan perhatian, ini kontrol. Dia menatapku yang sedang mengamuk. Matanya tak menunjukkan sedikit pun kepanikan, malah memancarkan kepuasan yang sakit. Sudut bibirnya melengkung manis, mendekatiku langkah demi langkah. Suaranya lembut, tapi penuh belenggu. Kakak, akhirnya kau berani marah padaku. Saat marah pun kau tetap tampan. Kurungan? Kau benar-benar tak masuk akal. Aku benar-benar hancur. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Berbalik dan ingin melarikan diri dari ruang yang menyesakan ini. Langkahku terhuyung-huyung menuju pintu. Kuangkat gagang pintu dan kuputar sekuat tenaga. Tak bergerak sama sekali. Kuputar sekali lagi dengan segenap kekuatan. Pintu itu seolah dilas mati. Bahkan sedikit pun tidak longgar. Dengan kaku kepalaku menoleh, memandang tak percaya ke tengah ruang tamu. Liu Ruyan berdiri di sana, sambil asyik memainkan kunci kuningan. Cahaya terang menyinari wajahnya. Senyumannya begitu cerah menyilaukan, tapi lebih menakutkan daripada iblis. Suara klik yang jernih terdengar. Dia dengan perlahan memutar kunci pengaman pintu utama di hadapanku. Gerakannya elegan, namun penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Kemudian dia menatapku, berkata kata demi kata. Suaranya lembut namun setiap kata terasa dingin. Kakak, aku sudah bilang, rumahku adalah rumahmu. Jadi jangan pergi kemanapun. Otakku langsung kosong, seperti televisi tua yang mendengung keras. Lalu benar-benar kehilangan sinyal. Aku menatap mati pintu pengaman yang terkunci itu, lalu melihat Liu Ruyan dengan senyum lembut yang tak bersalah di wajahnya. Perasaan putus asa yang sangat absurd menyelimuti seluruh tubuhku, membuatku hampir tak bisa berdiri tegak. Liu Ruyan, buka pintunya. Suaraku gemetar dirusak oleh keterkejutan dan kemarahan. Setiap kata seolah dipaksakan keluar dari tenggorokan. Kakak? Di luar tidak aman. Dia mengayunkan kunci di tangannya. Matanya dipenuhi kelembutan yang ditujukan untuk kebaikanku. Lalu di hadapanku perlahan menyelipkan kunci kuningan itu ke dalam dadanya. Kedalaman lekukannya. Ujung jarinya menekan perlahan, seperti menyembunyikan harta karun yang khusus. Tinggal di rumah. Aku akan merawatmu dengan baik. Ini adalah penahanan ilegal. Ini melanggar hukum. Aku hampir berteriak. Kemarahan dan ketakutan di dalam dadaku hampir menelanku. Melanggar hukum? Dia seolah mendengar lelucon terbesar. Tiba-tiba tertawa lepas. Tawanya penuh ejekan dan keyakinan. Kakak, lupa apa pekerjaan Paman Liu? Dia adalah pengacara terbaik di kota ini. Hukum hanyalah alat untuk melindungi orang baik seperti kita. Aku seperti disambar petir. Seluruh tubuhku bergetar. Ya, bagaimana bisa aku lupa Liu Bocheng? Paman Liu adalah pengacara terkenal terbaik di kota ini. Pandai berdebat. Bahkan yang hitam bisa dijelaskannya menjadi putih. Sedangkan aku seorang yatim piatu. Tak punya tempat bergantung. Bahkan jika aku berteriak sampai serak, siapa yang akan percaya pada seorang anak angkat selama 10 tahun? Yang sekarang malah membalas budi jahat. Memfitnah adik sendiri seperti serigala berbulu domba. Hanya membayangkan pandangan merendahkan orang lain saja. Aku sudah merinding. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dengan lemah aku bersandar di pintu yang dingin. Seperti semua tulang dalam tubuhku dicabut. Suara penuh kelelahan yang putus asa. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Liu Ruyan berjalan tanpa alas kaki. Langkahnya ringan seperti kucing. Melangkah perlahan mendekatiku, berdiri di ujung jari kaki. Ujung jarinya yang dingin dengan lembut membelai pipiku. Sensasinya seperti sifat ular, membuat seluruh tubuhku mati rasa. Aku hanya ingin bersama kakak selamanya, seperti saat kita masih kecil. Pandangan matanya lembut bagaikan meneteskan air, tapi yang kurasakan justru merinding. Jantung seolah dicengkeram tangan dingin, bahkan napas menjadi sulit. Kita tidak mungkin. Aku berbicara dengan susah payah. Suara membawa sedikit kepanikan yang tak terlihat. Mengapa tidak mungkin? Dia memiringkan kepala, dengan wajah polos tak mengerti. Nada suaranya masih membawa sedikit kekesalan. Kita bahkan tidak memiliki hubungan darah. Kakak, apakah kau juga menyukaiku? Hanya saja tidak berani mengaku. Aku tidak. Aku hampir secara refleks membantah. Begitu kata-kataku habis, Langung melihat senyum di wajahnya perlahan membeku. Sepasang mata peach blossom yang indah itu, sinarnya yang lembut sirna sepenuhnya, digantikan oleh kekerasan dan dingin yang tak terlihat dasarnya. Seperti es di kolam beku yang bisa membuat tulang orang menggigil. Tidak ada? Dia mengulanginya dengan suara rendah. Suaranya penuh dengan tekanan yang tak terbantahkan. Kakak, katakan sekali lagi. Aku menatap matanya. Jantungku tiba-tiba menyempit. Kata-kata yang sudah di ujung lidah tak bisa terucap. Aku takkan pernah melupakan kejadian SMA dulu. Seorang gadis dari kelas sebelah memberikanku surat cinta. Keesokan harinya loker gadis itu sudah dipenuhi bangkai. Dia ketakutan sampai langsung mental breakdown, menangis sambil pindah sekolah. Semua orang mengira itu hanya lelucon. Hanya aku yang tahu itu perbuatan Liu Ruyan. Karena malam itu, aku melihat sepasang sarung tangan putih berdarah di tempat sampah kamarnya.
Berikan ponselmu. Dia mengulurkan tangannya padaku. Nada datar namun penuh perintah yang tak terbantahkan. Secara refleks aku menutupi saku jubah. Ujung jari terasa dingin. Sorot matanya langsung menjadi dingin. Kegigihan di dasar matanya bergolak. Kakak, jangan buat aku mengulanginya. Untuk kedua kalinya. Dengan perasaan terhina aku mengepal erat tanganku. Perlahan mengeluarkan ponsel dari saku dan menyerahkannya. Setiap detik terasa seperti disiksa. Dia mengambil ponsel itu. Dengan mahir membukanya menggunakan sidik jariku. Gerakannya lancar membuat hati menjadi dingin. Dia sudah mengetahui segalanya tentang saya. Saya sama sekali tidak punya rahasia di hadapannya. Di depan adik saya, dia membuka WeChat. Dengan tepat menemukan kontak agen sewa bersama. Tanpa ragu memblokir dan menghapus. Lalu membuka Alipay. Menemukan catatan sewa yang baru saja saya bayar uang mukanya. Mengajukan permohonan pengembalian dana dengan alasan yang terdengar mulia. Penyewa tiba-tiba sakit parah tidak bisa memenuhi kewajiban. Mohon pengertian. Setelah melakukan semua ini, dia melempar ponselnya begitu saja ke sofa, mengangkat kepala dan memberiku senyum manis. Matanya penuh dengan rasa puas. Sudah, sekarang kakak tidak punya tempat untuk pergi. Hanya bisa tinggal di sisiku. Saya melihatnya merasa dingin seperti jatuh ke lubang es. Dia seperti pemain catur yang paling ulung. Translate_text bergerak langkah demi langkah, mendorongku ke sudut yang terjepit. Dan aku hanya bidak catur yang tak punya jalan keluar di papan caturnya. Hanya bisa dipermainkan sesukanya. Aku tergelincir duduk lesu punggung. Bersandar pada pintu besi yang dingin. Keputusasaan seperti air pasang yang menenggelamkanku. Bahkan napas pun terasa bernuansa putus asa. Liu Ruyan berjongkok sejajar denganku. Mengulurkan tangan ingin menghapus keringat dingin di pelipisku. Aku dengan cepat memalingkan kepala menghindari jarinya. Masih gemetar karena kemarahan dan ketakutan. Tangannya kaku di udara. Senyuman di wajahnya benar-benar menghilang. Dingin di matanya perlahan menyebar. Seperti es beracun yang disepuh. Kau membenciku. Suaranya sangat lembut. Aku menggigit gigi dan menatap tanah dengan keras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku takut jika membuka mulut, amarah akan menguasai diriku dan memicunya melakukan hal yang lebih gila. Kau menghindariku. Dia mengejek sambil berdiri, memandangku dari atas. Pandangannya seperti melihat hewan peliharaan yang tidak patuh, dingin dan penuh pengawasan. Sepertinya tanpa memberimu pelajaran, kau tidak akan menurut. Dia berbalik dan masuk ke dapur. Langkah kakinya ringan, tapi setiap langkahnya menginjak ujung hatiku. Aku melihat punggungnya. Jantungku langsung naik ke tenggorokan. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Saat keluar lagi, di tangannya ada pisau buah. Pisau perak berkilau di bawah lampu, memancarkan sinar dingin yang mengerikan, membuat mataku perih. Apa yang ingin kau lakukan? Aku gemetar ketakutan. Secara refleks menyusut ke belakang. Punggungku menempel erat di pintu. Bahkan tak berani bergerak. Dia tidak menjawab. Aku berjalan langsung ke jendela ruang tamu. Itulah satu-satunya harapanku. Ini lantai 3. Lompat. Meski akan terluka, masih lebih baik daripada dikurung di sini. Dia sepertinya membaca pikiranku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum kejam. Selangkah demi selangkah naik ke ambang jendela. Setengah badan menjulur keluar. Angin malam berhembus. Rambut hitam panjangnya menari liar di udara. Gaun tidur tipisnya tertiup angin menempel erat di tubuh. Membentuk lekukan yang menakjubkan. Seperti peri yang siap terjun ke jurang. Dia mengangkat pisau buah tanpa keraguan sedikit pun. Dengan keras menggeseknya ke lengan kirinya sendiri. Muncul garis darah yang menyilaukan. Seketika mekar di lengan putih saljunya. Darah merah segar berebutan keluar, mengalir ke bawah sepanjang lengan, menetes ke karpet Persia mahal, membentuk bunga-bunga aneh yang merekah. Aku benar-benar terpana. Pikiran kosong sama sekali. Liu Ruyan, kau gila. Dia seolah tidak merasakan sakit, hanya menatap luka di lengannya dengan tatapan kosong. Matanya dipenuhi dengan ketertarikan yang sakit, lalu mengangkat kepala dan memberiku senyuman aneh. Kakak lihat? Ini sangat sakit. Cepat kemari dan peluk aku, atau aku akan melompat dari sini, katanya sambil perlahan memanjat ambang jendela. Setengah tubuhnya tergantung di udara. Angin malam menerbangkan rambut panjangnya liar, seakan ingin menyapunya pergi. Lalu aku akan memberitahu semua orang, adalah kamu. Kamulah yang mendorongku jatuh. Otakku benar-benar meledak. Semua akal sehat dilahap ketakutan. Liu Ruyan di ambang jendela. Setengah tubuhnya tergantung di udara. Gaun tidur tipisnya menggariskan lekukan tubuh yang ramping. Tapi yang kulihat hanya luka dalam di lengannya. Dan senyuman sakit yang penuh tekad di wajahnya. Kamu memang gila. Aku merangkak dan berlari tergopoh-gopoh, mencengkeramnya erat-erat dari ambang jendela. Tubuhnya sangat lembut, dengan sedikit hawa dingin. Jatuh berat dalam pelukanku. Ku berasakan darah hangat dengan cepat merembes melalui kaosku. Sensasi lengketnya membuat seluruh tubuhku merinding. Aku gemetar karena marah. Suaraku bahkan terdengar seperti hendak menangis. Ada kemarahan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Liu Ruyan malah memeluk leherku, menyembunyikan wajahnya di lekukan leherku. Mendengus puas. Kakak? Pelukannya masih begitu hangat. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan mata jernih dan polos, seolah-olah orang gila yang mengancam bunuh diri tadi, bukan dirinya. Kakak, apakah kamu sedang mengkhawatiriku? Kulihat lengannya yang berdarah di bagian paha. Hatiku kacau balau. Kemarahan dan ketakutan, serta sedikit rasa sakit yang tak terungkap, berkeliaran di hatiku seperti benang kusut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku menggigit gigi dan menopangnya, ingin segera pergi keluar. Tapi tiba-tiba teringat pintunya masih terkunci. Aku adalah lelucon belaka. Aku berlari ke depan kabinet TV. Dengan panik mencari kotak P3K, mengambil kasa, betadine dan perban, lalu tergopoh-gopoh kembali ke sisinya. Dengan mata merah membentak tangannya. Dia dengan patuh mengulurkan luka kiri yang terluka. Matanya penuh dengan
dengan kepatuhan. Melihat daging yang terbuka itu, tanganku gemetar. Sama sekali tidak berani menyentuh kakak. Kamu tidak berani? Dia bertanya dengan suara lembut. Nada suaranya mengandung sedikit provokasi, sekaligus menyembunyikan sedikit kekecewaan. Diam. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Menggunakan kapas yang dibasahi Betadine. Dengan hati-hati membersihkan lukanya. Saat Betadine menyentuh luka, dia mendesis kesakitan. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia mengatupkan bibirnya dengan kuat. Tidak bersuara sama sekali, hanya menatapku tanpa berkedip. Pandangannya fokus dan terpesona. Kakak, saat kamu serius, kamu terlihat sangat tampan. Apa sebenarnya yang kau inginkan sampai mau melepaskanku? Aku menundukkan kepala. Suaraku serak tak karuan, penuh dengan keputusasaan. Melepaskanmu. Dia mengulanginya dengan suara berbisik, lalu tersenyum. Senyumannya penuh dengan kekepalaan. Kakak, aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Itu bukan disebut cinta. Itu sakit jiwa. Sakit jiwa. Dia memiringkan kepalanya, sepertinya sedang memikirkan makna kata itu. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dengan jujur. Jika mencintai seseorang, ingin mengikatnya setiap saat di sampingnya, tak berpisah sedetik pun. Jika ini dianggap sakit jiwa, baiklah, aku memang seorang mesum. Dia mengakuinya dengan begitu jujur, membuat semua kataku tersumbat di tenggorokan. Aku tiba-tiba menyadari, tidak mungkin berdebat dengan orang gila. Aku membalut perban hingga putaran terakhir, mengikatnya dengan kencang. Suaranya terdengar lelah. Sudah selesai, kakak sakit. Dia segera menyingkalkan semua obsesinya, mengangkat tangan yang dibalut seperti bakcang, bermanja-manja padaku. Nada suaranya lembut dan manja. Aku menutup mata, merasa pelipis berdenyut-denyut. Aku tahu ini adalah aturan pertama yang dia tetapkan untuk turut padanya. Dia adalah malaikat yang lembut. Dia adalah iblis yang haus darah. Dan aku untuk bertahan hidup, agar tidak memicunya melakukan tindakan yang lebih gila, hanya bisa memilih yang pertama. Sudah, jangan berisik lagi. Pergi duduk di sofa. Nada suaraku melunak. Dengan kelelahan yang berkompromi, dia langsung tersenyum lebar. Patu berjalan ke sofa dan duduk, seperti anak yang mendapat permen. Matanya penuh sukacita. Aku memandangnya. Hati terasa membeku. Aku tahu mulai malam ini, hidup nerakaku resmi dimulai. Beberapa hari berikutnya, aku menjalani kehidupan tahanan yang sesungguhnya. Liu Ruyan benar-benar menepati janjinya merawatku dengan sangat teliti. 3 kali makan sehari. Dia membuat berbagai variasi masakan favoritku untukku, bahkan sampai menyuapiku langsung ke mulut. Pakaianku setiap hari dicuci dan disetrika dengan tangannya, lalu disimpan rapi di lemari pakaian. Dia bahkan membantuku mengoleskan pasta gigi, mengatur suhu air mandi yang pas. Dia seperti istri yang paling sempurna dan paling perhatian, dengan syarat mengabaikan pintu yang selalu terkunci rapat, dan tatapannya yang seperti mengawasi narapidana. Ponselku disitanya. Kabel internet komputer juga dicabutnya. Rumah ini menjadi sangkar emas yang terisolasi dari dunia, dan aku adalah burung kenari yang dipeliharanya. Dia akan memeluk lenganku, berbaring di pangkuanku, membuatku membacakan buku untuknya. Dia akan bersandar di pelukanku. Translate_text. Menonton film-film lama yang sudah lama dia bosan tonton bersamaku. Sebagian besar waktu dia bersikap sangat normal, lembut, perhatian, dan penurut. Tapi begitu aku menunjukkan sedikit ketidaksabaran atau keinginan untuk pergi, pandangan matanya langsung berubah gelap dan berbahaya. Suatu kali aku hanya melamun melihat keluar jendela. Agak terlalu lama. Dia diam-diam mendekatiku, bertanya dengan lembut, "Kakak, apa yang kau pikirkan?" "Tidak ada." "Kau sedang memikirkan dunia luar, bukan? Kau masih ingin meninggalkanku, bukan?" Diamku adalah jawaban yang paling langsung. Malam itu dia tidak mengamuk, juga tidak menyakiti diri sendiri. Dia hanya memasak satu meja penuh makanan yang paling tidak kusukai. Pare, seledri, wortel. "Kakak, buka mulut." "Aku tidak mau makan." "Buka mulut." Suaranya menjadi dingin. Dengan keras kepala aku menutup mulutku rapat-rapat. Tiba-tiba dia tersenyum, mengambil sepotong pare itu dan memasukkannya ke mulutnya sendiri. Mengunyah perlahan. Lalu dia mencengkeram daguku, memaksa membuka mulutku, membungkuk dan menciumku, menyuapkan makanan penuh sari pahit itu, sedikit demi sedikit dengan lidahnya ke dalam mulutku. Pada saat itu, yang kurasakan adalah rasa putus asa 1000 kali lebih pahit dari pare. Melawan butuh keberanian, dan keberanianku sedang dihabisi oleh Liu Ruyan. Secara perlahan seperti merebus katak dengan air hangat. Dia sangat pintar, sangat mengerti prinsip memberi imbalan setelah menghukum. Keesokan hari setelah aku dipaksa menelan pare pahit itu, dia bersikap seolah tak ada yang terjadi, bahkan lebih lembut dari biasanya. Dia membelikan konsol edisi terbatas dari game favoritku yang baru rilis. Dengan tangannya sendiri memasangkannya untukku, lalu menaruh controller di tanganku. "Kakak, minta maaf. Kemarin aku yang salah." Dia memelukku dari belakang, dagu menempel di pundakku. Suaranya lemah. "Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Jangan marah padaku." "Ya?" Aku menggenggam controller yang dingin, menatap layar dengan grafis memukau. Tapi hatiku mati rasa. Aku tahu ini hanya bentuk lain dari belas kasihnya. Dia menggunakan hal-hal material ini untuk mengisi kandang batin yang dia buat. Biarkan aku tenggelam di dalamnya. Lupakan perlawanan. Tapi bagaimana mungkin aku melupakan hasrat akan kebebasan, seperti benih yang terkubur dalam di hati. Setiap saat berteriak ingin menembus tanah. Aku mulai berpura-pura menuruti dia. Menyuapi aku makan. Aku pun makan. Dia meminta aku menemaninya menonton film. Aku pun menonton. Dia memelukku tidur. Aku juga tidak lagi berjuang. Kebaikanku membuatnya sangat puas. Kewaspadaan dan pertahanan di matanya perlahan mengendur. Ini adalah kesempatan. Aku dengan tajam menyadarinya. Aku menunggu momen dia benar-benar lengah. Hari ini kesempatan itu akhirnya tiba. Paman Liu dan Bibi kembali dari liburan luar negeri. Pagi itu, Liu Ruyan menerima telepon dari ibunya. Besok pagi pukul 10 pesawatnya tiba.
Telepon ditutup. Kulihat wajahnya menyiratkan ketegangan yang tak terlihat. Aku tahu kesempatanku telah tiba. Dia pasti tidak berani membiarkan orang tuanya melihat keadaanku yang dipenjara di rumah. Ini berarti besok dia pasti akan membuka pintu. Setidaknya akan menciptakan ilusi kebebasanku. Malam itu dia tampak agak gelisah. Untuk pertama kalinya dia tidak meminta tidur sambil memelukku, melainkan berbaring sendiri di sisi lain tempat tidur, membelakangiku. Dalam gelap ku dengar napasnya yang teratur. Tapi aku tahu dia tidak tertidur. Aku juga sama. Jantung berdebar kencang di dalam dada. Semalam tidak tidur. Keesokan harinya pagi-pagi, Liu Ruyan sudah bangun, mulai membersihkan rumah dengan gila-gilaan. Dia menyembunyikan semua bukti bahwa aku di penjara. Sudah dibersihkan sampai bersih sekali. Dia meletakkan ponsel dan komputerku kembali ke kamarku. Bahkan dia secara sukarela menaruh kunci kuningan itu di atas lemari pintu masuk, pada posisi yang sangat mencolok. Saat melakukan semua ini, matanya diam-diam terus mengamatiku. Aku bertingkah seperti remaja malas yang belum sepenuhnya terbangun, bersandar di sofa, dengan santai menguap. Aku tahu ini adalah perang psikologis. Siapa yang pertama menunjukkan kelemahan, dialah yang kalah. Kakak? Ayah ibu akan segera sampai. Aku turun beli buah dulu. Kamu di rumah baik-baik, jangan lari kemana-mana ya. Sebelum pergi, dia berdiri di pintu memberiku senyum manis. Nada bicaranya sama seperti biasa. Oke, aku mengangguk, bahkan tidak memandangnya sekalipun. Dia menatapku dalam-dalam. Akhirnya berbalik dan membuka pintu yang telah kutunggu berhari-hari itu. Pintu tidak langsung tertutup. Dia menunggu. Aku berlari keluar. Jika aku bergerak, membuktikan semua kepatuhanku sebelumnya adalah palsu. Yang menungguku adalah kurungan yang lebih mengerikan. Kuat-kuat menahan dorongan untuk berlari keluar. Memaksa diri tetap duduk diam di sofa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setiap detik terasa sepanjang abad. Akhirnya terdengar suara klik lembut dari luar pintu. Pintu tertutup. Aku melompat tiba-tiba dari sofa, seperti macan tutul yang sedang memburu. Diam-diam melesat ke depan pintu. Aku tidak langsung membuka pintu, melainkan menempel di lubang intip dan melihat keluar. Lorong kosong tak berpenghuni, tapi aku tidak percaya aku mengenalnya. Dia terlalu curiga. Dia pasti bersembunyi di sudut yang tidak bisa kulihat. Misalnya di tikungan tangga. Mengamati pintu ini, aku sedang menguji kesabaran dengannya. Waktu berlahan-lahan berlalu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tepat saat aku hampir tidak tahan. Akhirnya kulihat bayangannya dari lubang intip. Dia berjalan keluar dari tikungan tangga. Dengan raut wajah penuh keraguan dan kekecewaan. Dia melihat pintu yang terkunci rapat. Ragu sebentar. Akhirnya berbalik dan turun tangga. Aku menang. Seluruh tubuhku basah keringat dingin. Kedua kakiku lemas. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Aku bersandar di pintu sambil terengah-engah. Menunggu 5. Memastikan dia benar-benar sudah pergi jauh. Dengan tangan gemetar aku memegang gagang pintu. Kunci terletak di lemari pintu masuk. Mudah dijangkau. Bahkan aku tidak butuh kunci. Karena kali ini dia tidak mengunci dari dalam. Kebebasan ada di depan mata. Aku memutar gagang pintu. Sinar matahari dan udara segar langsung membanjir masuk. Aku bernapas dengan rakus, merasa seperti terpidana mati yang mendapat pengampunan sebelum eksekusi. Bahkan tidak sempat ganti baju, langsung berlari keluar dengan kaki telanjang. Aku berlari menuruni tangga dengan gila. Aku harus melarikan diri dari tempat ini, melarikan diri dari iblis itu. Ketika aku sampai di lantai 1 dan mendorong pintu unit, seluruh tubuhku membeku di tempat. Di bawah sinar matahari hanya sebatas tembok di luar unit. Liu Ruyan berdiri di sana membawa sekantong apel segar. Dia tidak menatapku, melainkan menatap jendela lantai 3 rumah kami, dengan senyum lembut dan manja di wajahnya, seolah dia hanya seorang gadis biasa di bawah gedung, yang menunggu kekasihnya muncul. Tapi senyum itu di mataku lebih menakutkan daripada setan manapun. Dia bertaruh. Aku tidak benar-benar berani pergi, karena dia tahu, hanya dengan satu telepon darinya, bisa menghancurkan segalanya dalam hidupku, pekerjaanku, masa depanku, seluruh hidupku. Dia menggenggam semua kelemahanku. Kakiku terasa seperti diisi timah. Begitu berat, tak bisa bergerak sedikit pun. Sinar matahari jelas begitu hangat, menyinari tubuhku. Tapi aku tak merasakan sedikit pun kehangatan. Hanya dingin yang menusuk tulang. Liu Ruyan di bawah sepertinya merasakan sesuatu. Perlahan-lahan memutar kepalanya. Saat pandangannya dan pandanganku bertemu di udara, dia tersenyum. Dalam senyum itu tidak ada kemarahan, tidak ada keheranan, hanya ada semacam, aku sudah tahu akan seperti ini, yang penuh kemenangan. Dia seperti pemburu berpengalaman, mengagumi mangsa yang jatuh ke perangkap, tak berdaya untuk melawan. Kakak, lari dari apa? Suaranya sangat pelan, terdengar olehku lewat tiupan angin. Apakah dia turun untuk menjemputku? Dia membawa sekantong apel itu dan melangkah mendekatiku. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak jantungku. Apa yang bisa kulakukan? Lari keluar. Lalu apa? Tak punya uang sepeser pun. Ponsel dan KTP masih di lantai atas. Bahkan jika aku lari, kemana aku bisa lari untuk melapor ke polisi? Bilang pada polisi. Adik perempuanku yang di mata orang lain pintar dan berbudi, lembut dan baik hati ini mengurungku di rumah. Siapa yang akan percaya? Mereka hanya akan menganggapku pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Pada akhirnya aku akan dipulangkan ke kandang ini, di bawah tatapan aneh semua orang. Saat itu tiba. Yang menungguku adalah balas dendam Liu Ruyan, yang semakin gila. Aku kalah telak. Saat dia berjalan menghampiriku, dengan diam-diam aku membalikkan badan, dan kembali masuk ke dalam gedung unit yang suram itu. Dari belakang terdengar suara tawa ringannya yang riang. Kembali ke rumah itu, segalanya kembali seperti semula, tidak lebih buruk dari sebelumnya. Kunci kuningan itu dia kalungkan dengan tali merah, digantungkan di lehernya. Itu menjadi kalungnya, dan juga menjadi belengguku. Setiap saat mengingatkanku, siapa pemilik di sini yang sebenarnya. Dia tidak lagi menyebutkan urusanku melarikan diri, seolah itu hanyalah selingan kecil yang tidak berarti. Tapi aku tahu ada sesuatu yang sudah berbeda. Dia melihatku dengan tatapan yang penuh keinginan
Keinginan memiliki dan mengontrol menjadi semakin telanjang. Tanpa tedeng aling-aling, dia mulai semakin menjadi-jadi. Dia akan membuatku berbaring di pangkuannya. Lalu seperti membelai hewan peliharaan, menyisir rambutku berulang kali. Dia akan memaksaku memakai pakaian yang dia beli. Gaya pakaian-pakaian itu sama sekali dipilih sesuai dengan citra pacar ideal dalam pikirannya. Bahkan dia tidak mengizinkanku menutup pintu kamar mandi. Dia berkata kakak kita adalah satu keluarga. Antara keluarga seharusnya tidak ada rahasia. Aku merasa diriku sedang diubah sedikit demi sedikit. Kepribadianku, harga diriku, keinginanku semua dihancurkan tanpa ampun olehnya. Lalu disusun kembali sesuai kesukaannya. Aku hampir gila. Malam itu aku bermimpi lagi. Translate_text. Dalam mimpi aku kembali ke malam hujan 10 tahun yang lalu. Aku baru berusia 10 tahun. Mengenakan baju pasien yang tidak pas. Duduk terduduk di bangku panjang rumah sakit. Paman polisi memberitahuku. Ayah dan ibu telah pergi ke tempat yang sangat-sangat jauh. Tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak mengerti. Hanya merasa sangat dingin dan sangat lapar. Tepat saat aku hampir ditelan oleh kegelapan tanpa batas. Sepasang tangan kecil yang hangat menggenggamku. Si Liu Ruyan. Dia juga baru berusia 10 tahun. Dikepang 2 kuciran seperti tanduk kambing. Matanya merah seperti kelinci. Dia menyelipkan ubi jalar panggang yang hangat ke tanganku. Kakak jangan takut. Dia berkata sambil terseduh-seduh. Kedepannya rumahku adalah rumahmu. Ayah dan ibuku adalah ayah dan ibumu. Malam itu, ubi jalar panggang yang hangat itu adalah satu-satunya cahaya dalam ingatanku. Kemudian aku tinggal di keluarga Liu. Paman Liu dan bibinya sangat baik padaku. Menganggapku seperti anak sendiri. Dan Liu Ruyan bahkan tidak pernah berpisah dariku. Dia akan memberikan semua uang sakunya padaku. Akan menyisihkan hidangan terlezat ke mangkuku. Siapapun yang berani menggangguku. Dia akan seperti singa betina yang melindungi makanannya, menerjang dan berkelahi dengan orang lain. Saat itu aku benar-benar merasa, dia adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Tapi sejak kapan semuanya mulai berubah? Sepertinya sejak tahun dia berusia 13 tahun. Hari itu, dia pertama kali datang bulan. Takut sampai mengunci diri di kamar dan menangis. Aku yang dengan canggung menghiburnya dari balik pintu. Memberitahunya, ini adalah tanda seorang gadis tumbuh dewasa. Saat dia keluar, pandangannya padaku mulai mengandung sesuatu yang tak bisa kupahami. Sejak hari itu, dia mulai berubah aneh. Dia diam-diam mengumpulkan barang-barang yang telah kugunakan. Sebuah pulpen, sebuah penghapus, bahkan helai rambutku yang rontok. Dia menganggap semua perempuan yang mendekatiku sebagai musuh. Dengan berbagai cara mengusir mereka pergi. Waktu itu aku terlalu lamban. Hanya mengira itu sekedar rasa posesif gadis kecil. Kupikir akan membaik saat dia bertambah dewasa. Tapi aku salah, bukan rasa posesif. Dia sedang menandai wilayah kekuasaannya dengan caranya sendiri. Dan aku adalah harta milik pribadi paling berharga di wilayahnya, yang tak boleh diincar siapapun. Terbangun dari mimpi, seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku menoleh ke samping. Dalam kegelapan, Liu Ruyan sedang berbaring menghadapku. Dia tidak tidur, matanya bersinar sangat terang dalam gelap. Kakak, kamu mimpi buruk. Dia bertanya dengan suara lembut. Apa mimpi tentang paman dan bibi? Jangan takut, dia mengulurkan tangan. Dengan lembut membelai wajahku, seperti menenangkan anak yang ketakutan. Kedepannya ada aku. Aku akan selalu menemani kamu selamanya. Suaranya di malam yang sunyi, bagai kutukan lembut, mengurungku dengan erat. Hari kedua setelah aku mencoba melarikan diri dan gagal, paman Liu dan bibinya kembali. Liu Ruyan seperti seorang aktris panggung profesional. Dengan cepat berganti pakaian dan ekspresi wajah di hadapanku. Dia melepas gaun tidur hitamnya yang penuh kesan menindas, berganti menjadi dress warna krem. Rambut panjangnya terurai dengan manis di bahu. Perban di lengannya ditutupi dengan scarf elegan. Dengan cerdik tersembunyi, dia, wajahnya menghiasi senyum bahaya yang pas untuk menyambut orang tua. Kegelapan dan obsesi dalam matanya tersembunyikan dengan rapat. Kembali menjadi kakak perempuan yang sempurna dalam pandangan orang luar. Nanti kalau orang tua bertanya, katakan saja tanganmu terluka saat memotong buah. Mengerti? Dia merapikan kerah bajuku. Dengan suara yang hanya bisa didengar berdua. Berbisik mengingatkan ujung jarinya terasa dingin. Nadanya lembut, tapi mengandung perintah yang tak terbantahkan. Aku mengangguk dengan bengong. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku adalah ikan di talenan, dan dia adalah orang yang memegang pisau. Saat bel pintu berbunyi, jantungku masih saja berdebar kencang tak terkendali. Ayah ibu kalian sudah pulang. Liu Ruyan bersorak gembira, berlari terbirit-birit, membuka pintu, bagaikan burung walet kecil yang terbang ke hutan, menceburkan diri ke pelukan tante. Aduh putri kesayanganku, ibu sangat merindukanmu. Tante memeluknya sambil tersenyum tak bisa menutup mulut. Paman Liu berjalan masuk sambil membawa koper, melihatku dan tersenyum lemah. Xiaoyan, bagaimana kebiasaanmu di rumah selama ini? Ruyan tidak mengganggumu, kan? Wujudkan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Menggelengkan kepala. Tidak. Ruyan merawatku dengan sangat baik. Bagus kalau begitu, bagus kalau begitu. Sebuah drama palsu bernama reuni keluarga resmi dimulai. Aku seperti boneka tali, diatur oleh benang tak kasat mata Liu Ruyan. Bekerja sama dengannya berakting. Dia bilang akhir-akhir ini aku terlalu lelah bekerja. Agak pendiam. Aku pun menunduk tanpa bicara. Dia bilang demi mengejar proyek, aku sering begadang. Jadi wajahku kelihatan tidak sehat. Aku pun tepat waktu menguap. Di meja makan, tante dengan kasihan memberiku sepotong besar iga asam manis. Xiaoyan, sesibuk apapun kerja, harus jaga kesehatan. Lihat, kau kurus. Iya?
Kakak akhir-akhir ini nafsu makannya tidak begitu baik. Liu Ruyan segera menyambung, sambil berkata, sambil menggunakan tangan di bawah taplak meja. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut mencubit pahaku. Matanya penuh peringatan. Aku langsung gemetar kesakitan. Buru-buru menyunggingkan senyum. Bukan karena masakan tante terlalu enak. Aku hanya agak lelah. Ruyan, kamu juga harus lebih perhatian pada kakak. Paman Liu berbicara. Dia menatap putrinya sendiri. Matanya penuh dengan kasih sayang. Xiao Yan sifatnya pendiam. Apapun masalahnya suka dipendam sendiri. Kamu sebagai adik harus lebih membimbingnya. Mengerti kan? Liu Ruyan mengangguk patuh. Lalu di hadapan orang tuanya mengambilkan semangkuk sup untukku. Berkata dengan lembut, kakak minum sup. Aku sengaja merebusnya untukmu. Aku menatap mangkuk sup di depanku. Hanya merasa perut mual dan tidak nyaman. Pemandangan ini terlalu ironis. Di mata kedua orang tua, ini adalah gambaran yang begitu harmonis dan penuh keakraban. Tapi hanya aku yang tahu di balik tampilan hangat ini, ada kegelapan yang begitu mencekik. Makanan ini kumakan tanpa merasakan rasanya. Seperti duduk di atas duri. Akhirnya bertahan sampai selesai. Aku beralasan lelah. Ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Pergilah, tidur yang nyenyak. Bibi melambaikan tangan. Aku lari dari restoran seperti kabur saat pintu kamar tertutup. Semua kepura-puraanku langsung runtuh. Lesu bersandar di pintu sambil terengah-engah. Hanya berakting selama 2 jam. Saya tidak tahu kapan hari-hari seperti ini akan berakhir. Tepat saat saya jatuh dalam keputusasaan, pintu kamar diketuk dengan lembut. Tok-tok. Saya kaget. Mengira itu Liu Ruyan. Xiao Yan, ini aku. Bolehkah Paman Liu masuk? Itu suara Paman Liu. Saya ragu sejenak. Akhirnya berjalan mendekat. Membuka pintu. Paman Liu masuk. Lalu menutup pintu kamar. Dia tidak menyalakan lampu, hanya memandangiku dengan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Sorot matanya tidak selembut saat di meja makan, malah membawa pengamatan dan kompleksitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Xiao Yan, dia diam cukup lama sebelum akhirnya perlahan berbicara. Apakah terjadi sesuatu antara kamu dan Ruyan? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Dia menyadarinya. Harapan besar langsung memenuhi hatiku. Harapan bagai secercah cahaya dalam kegelapan. Cukup untuk membuat orang sekarat meledak dengan naluri bertahan hidup. Bibirku gemetar. Ketakutan yang terpendam berhari-hari. Kemarahan dan kekecewaan hampir meledak dari tenggorokan saat ini. Paman Liu, aku baru saja ingin berbicara. Tapi Paman Liu mengangkat tangan menghentikanku. Jangan terburu-buru bicara. Dia berjalan ke meja belajarku. Membuka kursi dan duduk. Gerakannya santai dan tenang. Xiao Yan, kamu sudah 10 tahun di keluarga kami, kan? Iya. 10 tahun ini? Bibi dan aku selalu menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Suaranya sangat tenang, tidak terdengar emosi apapun. Kami memberimu kehidupan terbaik, pendidikan terbaik. Kami berharap kamu bisa sukses di masa depan. Aku mengangguk, mataku terasa panas. Jika bukan karena Liu Ruyan, mereka benar-benar sangat baik padaku. Anak Ruyan ini? Paman Liu mengubah arah pembicaraan, menyentuh poin penting. Dari kecil dia sudah lengket denganmu. Kami semua melihatnya. Kami selalu merasa hubungan kalian yang baik sebagai saudara adalah hal yang bagus. Pandangannya menjadi dalam, seperti danau yang tak berdasar. Tapi perasaannya padamu sepertinya agak melampaui batasan hubungan saudara. Napasku langsung terhenti. Dia memang tahu. Dia tahu segalanya. Paman Liu. Aku. Bersemangat hingga bicaranya kacau. Dia mengunciku di rumah, tidak mengizinkanku keluar, tidak mengizinkanku bekerja. Dia sudah gila. Aku seolah menggenggam jerami terakhir yang menyelamatkan, menuangkan semua kebenaran. Namun reaksi Paman Liu sepenuhnya di luar dugaan. Dia tidak terkejut, tidak marah, bahkan tidak sedikit pun terkejut. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Ekspresi wajahnya datar yang menakutkan. Setelah aku selesai bicara, baru dia menghela napas, seperti sudah memperkirakan semuanya. Xiao Yan, aku akan ceritakan sebuah kisah padamu. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Aku bingung memandangnya. Ruyan, pada usia 5 tahun, aku membelikannya seekor kucing boneka yang sangat cantik. Dia sangat menyukainya. Setiap hari tidur sambil memeluknya, dibawa kemana-mana. Suatu hari kucing itu mengambil kesempatan saat tidak diperhatikan, lari keluar dari jendela yang tidak tertutup rapat. Ruyan seperti orang gila, mencari selama 3 hari 3 malam, menangis sampai suaranya serak. Akhirnya menemukan kucing itu di semak-semak kompleks. Kucingnya tidak terluka, hanya kelaparan. Paman Liu menatapku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum aneh. Kau tahu apa yang dia lakukan setelah menemukan kucing itu? Hatiku mulai sedikit demi sedikit tenggelam. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sebuah gunting. Nada bicara Paman Liu tetap datar, namun membuatku merasa seperti jatuh ke dalam es. Secara pribadi mematahkan keempat kaki kucing itu. Katanya begini dia tidak akan bisa lari lagi. Aku membelalakan mata. Sebuah hawa dingin merambat dari tulang punggung ke ubun-ubun. Seluruh darah di tubuh seolah membeku. Sejak hari itu, aku tahu di hati putriku ini bersemayam seorang iblis. Suara Paman Liu menampakkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Sebuah rasa posesif yang obsesif dan gila. Iblis yang kuat sampai tingkat patologis. Kami pernah membawanya ke psikolog, dokter yang terbaik, tapi tidak ada gunanya. Kata dokter ini adalah bawaan lahir yang tertanam dalam jiwanya. Kecuali ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan muncul, tidak mungkin berubah. Dia berdiri dan berjalan menghampiriku, mengulurkan tangan menepuk pundakku. Tangan itu jelas-jelas terasa hangat. Saya malah merasa seperti dililit ular berbisa. Paman Yan,
Tahu kamu sudah menderita, tapi kamu juga sudah lihat dia demi menahanmu, bahkan sampai nekat melukai dirinya sendiri. Kalau dia benar-benar terdesak, apa yang akan dia lakukan? Saya tidak berani bayangkan. Saya hanya punya satu anak perempuan. Saya tidak bisa biarkan dia celaka. Kata-katanya seperti pisau beracun yang tajam, mengoyak harapan kecil yang baru tumbuh di hatiku hingga babak belur. Akhirnya saya mengerti. Dia bukan datang untuk menyelamatkanku. Dia datang untuk memperingatkanku. Bukan tidak tahu anak perempuannya adalah iblis. Dia hanya memilih untuk memaklumi dan memelihara iblis ini. Demi mempertahankan kedamaian semua keluarga ini. Dia memilih untuk berkorban. Akulah yang bisa dengan mudah dibuang sebagai pengorbanan. Jadi paman harap kamu bisa memahaminya. Suaranya direndahkan, seperti bisikan iblis. Dia hanya terlalu mencintaimu, terlalu takut kehilanganmu. Belajarlah mencintainya. Buat dia bahagia. Atau kita semua akan jatuh ke neraka bersama. Xiaoyan, kamu anak yang pintar. Tahu harus memilih yang mana. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan meninggalkan kamarku. Dengan lembut menutup pintu. Dunia di mataku benar-benar berubah menjadi hitam putih. Ternyata di rumah ini tidak hanya ada satu tahanan. Paman Liu dan bibinya pun tidak terkecuali. Tahanan yang dibelenggu oleh obsesi Liu Ruyan. Dan aku adalah yang paling rendah di dalam sangkar besar ini. Paling hina, paling tak berdaya. Keputusasaan adalah virus yang menular. Ketika aku tahu bahkan Paman Liu pun mengizinkan semua ini. Api pemberontakan terakhir di hatiku benar-benar padam. Aku menerima takdir. Aku mulai hidup seperti boneka sungguhan. Tanpa pikiran, tanpa emosi. Benar-benar menyerah untuk berjuang. Tuhanku membuat Liu Ruyan sangat puas. Suasana di rumah mencapai harmoni yang aneh. Paman Liu dan bibinya juga tampak lega. Mereka mulai memperlakukan aku dengan sangat baik. Menggunakan materi untuk menebus rasa bersalah di hati mereka. Pakaian merek ternama, produk elektronik terbaru, bahkan kunci mobil sport yang belum punya SIM. Mereka seolah mengkompensasi seorang tahanan yang dihukum seumur hidup. Tapi hal-hal ini bagiku tidak berbeda dengan besi tua. Aku menjalani hidup dengan tak sadar selama setengah bulan, hingga sebuah telepon, seperti batu yang dilempar ke kolam air mati, memicu riak terakhir. Sore itu, aku sedang ditahan Liu Ruyan di sofa, menemaninya menonton drama busa jam 8 malam yang membosankan. Kepalanya bersandar di pahaku, tangannya memegang gunting perak kecil, sedang fokus memotong kukuku. Kakak, bentuk kukumu sangat bagus, katanya perlahan seolah mengagumi sebuah karya seni. Aku menatap televisi tanpa ekspresi, tidak berkata sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, telepon rumah di ruang tamu berdering tiba-tiba, dering bel yang jernih memecah ketenangan yang seperti air mati ini. Gerakan Liu Ruyan terhenti, alisnya yang cantik sedikit berkerut. Sejak aku dikurung, dia memutus semua hubunganku dengan dunia luar. Telepon rumah menjadi satu-satunya saluran yang mungkin membawa kejutan. Dia meletakkan gunting, berdiri dan berjalan mendekat. Dengan sangat alami menekan tombol speakerphone. Halo? Ada apa? Bisa tahu siapa ini? Suaranya manis dan sopan. Suara pria parubaya yang terdengar agak cemas terdengar dari receiver. Halo, apakah ini Guyan Jia? Saya manajer departemen dari perusahaannya. Nama saya Zhang. Jantungku berdebar kencang. Itu manajer Zhang. Itu manajer Zhang ya? Halo. Nada bicara Liu Ruyan tetap sempurna tanpa celah. Kakak laki-lakiku, belakangan ini kesehatannya kurang baik. Sedang istirahat. Ada yang bisa saya bantu? Dia sudah menyiapkan alasan untukku. Nada suara manajer Zhang terdengar agak terkejut. Apakah sakitnya parah? Dia sudah mengambil cuti sakit lebih dari setengah bulan. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Xiao Gu, tapi dia adalah tulang punggung departemen kami. Dengan ketidakhadirannya, banyak proyek yang terhenti. Iya? Kata dokter harus istirahat total. Tidak boleh diganggu. Jadi ponselnya dimatikan. Kebohongan Liu Ruyan lancar keluar begitu saja. Tapi nada suara manajer Zhang menjadi serius. Ada proyek penugasan luar yang sangat penting dari kantor pusat perusahaan di Singapura selama 1 tahun. Untuk proyek ini saya langsung merekomendasikan Xiao Bu. Direktur juga sudah menyetujuinya. Ini adalah kesempatan langka baginya. Promosi dan kenaikan gaji juga merupakan catatan gemilang dalam riwayat karir. Apakah dia benar-benar tidak bisa menerima telepon? Kami membutuhkannya segera untuk mengurus prosedur visa penugasan ke luar negeri di Singapura selama setahun. Beberapa kata ini bagai petir menyambar, meledak keras dalam pikiran mati saya. Setahun meninggalkan sini selama 1 tahun penuh. Bukankah ini yang selalu saya impikan? Kesempatan sempurna untuk melarikan diri dari neraka ini. Sebuah keinginan bertahan hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba menyembur dari setiap sel dalam tubuh saya. Saya langsung duduk tegak dari sofa. Liu Ruyan sepertinya juga menyadari keseriusan situasi. Tangannya yang memegang gagang telepon tanpa sadar mengencang. Senyum di wajahnya tidak berubah, namun sorot matanya sudah menjadi dingin. Sungguh tidak enak hati ya, kakak manajer Zhang. Dia sekarang benar-benar tidak nyaman. Kesempatan ini meskipun sangat bagus, tapi kesehatan yang paling penting. Lebih baik saya yang menjemput. Saya tidak tahu dari mana datangnya kekuatan. Dengan cepat saya berlari ke sana, merebut telepon dari tangannya. Di wajah Liu Ruyan untuk pertama kalinya terlihat ekspresi terkejut dan panik. Halo manajer Zhang, ini saya Guyan. Suara saya serak karena terlalu emosi. Xiao Gu? Suara manajer Zhang terdengar gembira. Kau akhirnya mau mengangkat telepon juga. Bagaimana kabarmu? Tubuhmu baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Manajer? Saya berbicara tanpa keteraturan. Sudut mata saya menatap tajam Liu Ruyan. Wajahnya sudah muram hampir meneteskan air. Sepasang mata peach blossom yang cantik itu. Translate_text. Badai di mata sedang mengumpul. Tidak apa-apa asalkan baik-baik saja. Manajer Zhang menghela napas lega. Proyek Singapura itu saya yang pergi. Saya yang pergi? Tentu saja saya pergi. Saya berteriak tanpa ragu-ragu. Takut dia berubah pikiran sedetik kemudian. Anak baik.
Saya tahu kamu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Manajer Zhang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu besok? Tidak. Lusa. Kamu istirahat 1 hari lagi. Lusa harus datang ke perusahaan. Kita adakan rapat. Sambil menyiapkan dokumennya. Baik. Baik. Tidak masalah, lusa saya pasti sampai. Seperti memegang jerami penyelamat. Saya menyetujui berulang kali lalu menutup telepon. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang sangat mencekam. Kakak Liu Ruyan perlahan membuka mulut. Suaranya dingin seperti es. Apa yang baru saja kamu janjikan? Aku berbalik badan. Untuk pertama kalinya tidak menghindari pandangannya. Menatap langsung padanya. Sepasang mata yang indah namun sangat gila itu. Aku akan pergi bekerja. Aku akan pergi ke Singapura. Aku akan pergi dari sini. Aku berbicara kata demi kata. Dengan segenap tenaga. Mengucapkan deklarasi terakhirku. Kukira yang akan menyambutku adalah Liu Ruyan. Ledakan histeris, suara barang-barang yang dihancurkan, jeritan tajam, bahkan pisau buah yang dingin itu. Tapi tidak ada apa-apa, dia hanya memandangiku dengan tenang. Sudah lama sekali menonton? Sampai-sampai aku pikir waktu berhenti bergerak. Lalu dia tersenyum. Senyumannya lebih cerah dari sebelumnya, lebih lembut. Baiklah, dia berkata dengan lembut. Satu kata ini membuatku lebih menggigil daripada badai manapun. Kakak sudah dewasa, harus pergi menjelajah dunia yang lebih luas. Aku sebagai adikmu, tentu harus mendukungmu. Dia mendekatiku, berjinjit dan merapikan kerah bajuku yang berantakan. Karena tadi terlalu bersemangat. Gerakannya lembut, pandangannya penuh sayang. Seolah-olah iblis bermata dingin tadi hanyalah hayalanku. Tapi tiba-tiba dia berubah nada. Jarinya menunjuk lembut ke dadaku. Singapura begitu jauh, tidak bisa bertemu kakak setahun lamanya. Aku akan sangat merindukanmu. Dan kakak sendirian di luar. Bagaimana kalau tiba-tiba dibohongi orang, dibuli bagaimana? Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Aku tahu pertunjukan sudah dimulai. Jadi dia mengangkat kepala dan memberiku senyum polos nan lugu. Mulai dari lusa, aku akan mengantar kakak bekerja. Setelah pulang kerja aku akan menjemput kakak. Dengan begitu kita bisa punya lebih banyak waktu bersama. Bagaimana? Punggungku langsung terasa dingin seketika. Ini bukan permintaan pendapat. Ini pemberitahuan dia mengubah strategi. Dia tahu faktor eksternal perusahaan ini adalah hal yang tidak bisa diputuskan secara paksa dengan kekerasan. Jadi dia memilih cara yang lebih ketat dan lebih mencekik. Untuk mengendalikanku erat-erat dalam pandangannya. Dari kurungan fisik meningkat ke pengawasan penuh 24 jam. Baik, aku memaksakan keluar kata ini dari sela gigiku. Aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk terhubung dengan dunia luar. 2 hari berikutnya, Liu Ruyan benar-benar seperti berubah menjadi orang lain. Dia tidak lagi melakukan tindakan intim yang sakit itu padaku, melainkan berubah menjadi adik perempuan yang benar-benar perhatian dan sempurna. Dia mengembalikan ponselku padaku, bahkan mengisinya sampai penuh. Dia menyetrika jasku hingga licin sempurna. Sepatu kulitnya disemir hingga mengilat. Dia bahkan memberiku sejumlah uang saku, berkata agar jangan pelit membelanjakan uang di perusahaan. Jangan menyia-nyiakan dirimu sendiri. Semuanya terlihat begitu normal. Normal sampai membuatku merasa takut. Aku seperti terpidana mati yang akan menuju tempat eksekusi, menikmati hidangan terakhir. Hari pertama kebebasan setelah hari esok. Liu Ruyan mengendarai Audi Q7 merahnya. Secara pribadi mengantarku ke bawah gedung perusahaan. Kakak sudah pulang kerja. Telepon aku. Aku akan menjemputmu. Dia membuka jendela mobil, melambai padaku. Senyumnya cerah. Rekan kerja yang lewat di sekitarnya memandangiku dengan penuh kekaguman. Di mata mereka, aku punya adik perempuan yang cantik, kaya, dan perhatian. Sungguh pemenang dalam hidup. Hanya aku sendiri yang tahu. Aku hanya dipindahkan dari satu sangkar kecil ke sangkar yang lebih besar. Sangkar yang tak terlihat. Aku masuk ke perusahaan. Setiap langkah terasa seperti menginap kapas. Kantor yang sudah lama tak kunjungi. Rekan kerja yang familiar. Semuanya membuatku merasa seperti berada di dunia lain. Manajer Zhang melihatku dan dengan gembira memberiku pelukan beruang. Menepuk punggungku. Berkata, "Wah, pemulihanmu cukup baik." Rupanya, tampaknya bertemu hal membahagiakan. Semangat jadi berseri. Aku hanya bisa tersenyum kering dan menghadapi sepanjang hari. Pikiranku gelisah terus. Aku bisa merasakan sorotan mata tak kasat mata selalu mengikutiku. Aku tahu itu adalah sorotan mata Liu Ruyan. Dia mungkin ada di kedai kopi di sudut jalan. Mungkin juga di gedung perkantoran di seberang. Seperti hantu mengawasi setiap gerak-gerik dan langkahku. Aku tidak berani melakukan gerakan yang mencurigakan. Bahkan tidak berani berbicara lebih dengan rekan kerja terdekatku, Fang Yuan. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Aku beralasan pergi ke Thailand. Bersembunyi di bilik. Dengan cepat mengirim pesan ke Fang Yuan lewat ponsel. Bantu aku? Hanya 2 kata. Saya segera menghapus riwayat obrolan. Tak lama kemudian Fang Yuan membalas pesan. Hanya 1 kata. Baik, kami sudah berteman hampir 10 tahun. Setidaknya ada kesepahaman ini. Saat rapat proyek sore hari, saya pura-pura kebelet dan pergi ke toilet sekali lagi. Di bawah wastafel toilet, saya meraba sebuah kotak kecil yang direkatkan selotip. Ditinggalkan Fang Yuan untuk saya. Di dalamnya ada sebuah ponsel baru, tanpa kartu SIM dan uang tunai Yida. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah harapan saya untuk melarikan diri. Saat pulang kerja saya tepat waktu menelepon Liu Ruyan. Dia segera muncul di bawah gedung dengan mobil. Di perjalanan pulang, dia bertanya seolah tak sengaja apa yang kakak lakukan di perusahaan hari ini. Translate_text. Bertemu teman lama pasti sangat menyenangkan. Kita hanya rapat dan berbincang, membicarakan urusan proyek. Aku berusaha membuat nada bicaraku terdengar datar.
kan? Dia menatapku melalui kaca spion sambil tersenyum. Baguslah, dia tidak menanyakan lebih lanjut. Tapi aku tahu dia tidak percaya. Ini seperti taruhan iblis. Dia bertaruh. Aku tidak berani bertindak gegabah. Sedangkan aku bertaruh bahwa aku bisa menipunya. Memenangkan kesempatan 1 dari 10.000 itu. Setelah pulang dan makan malam. Tepat saat aku bersiap kembali ke kamar. Liu Ruyan memanggil kakak laki-lakiku. Tunggu sebentar. Dia mengeluarkan kotak hadiah yang dibungkus indah dari kamarnya. Ini untukmu. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu di Singapura. Aku membuka kotak hadiah. Di dalamnya ada sebuah jam tangan Swiss baru yang harganya mahal. Dan juga paspor baru. Sepertinya paspor lamamu tidak bisa ditemukan. Aku memanfaatkan hubungan paman untuk menguruskan yang baru untukmu dengan cepat. Dia tersenyum sambil menjelaskan. Aku menatap paspor baru itu. Hanya merasa seluruh tubuhku membeku. Paspor lamu jelas ada di laci mejaku. Dia tidak mungkin tidak menemukannya. Dialah yang menyembunyikannya. Lalu memberikanku yang baru dengan cara seperti ini. Dia memberitahuku. Segala sesuatu tentangku ada dalam kendalinya. Termasuk identitasku. Dan soal jam tangan itu tidak perlu dipikirkan. Aku juga tahu pasti di dalamnya dipasang pelacak. Terima kasih. Aku terima hadiahnya. Wajahku memaksakan senyum yang tersentuh. Aku sangat suka. Senang kalau kamu suka. Dia tersenyum puas. Malam itu kami berbaring di ranjang yang sama. Masing-masing menyimpan pikiran sendiri. Aku tahu momen pertempuran terakhir akan segera tiba. Penerbangan ke Singapura dijadwalkan pada Sabtu pagi. Hari itu langit masih gelap. Liu Ruyan sudah bangun. Dia bersikap seperti istri kecil yang akan mengantar suami bepergian jauh. Mempersiapkan segalanya untukku. Dia membantuku mengisi setiap sudut koper. Memeriksa semua dokumenku dengan teliti. Bahkan menyelipkan beberapa coklat favoritku di sakuku. Paman Liu dan bibinya juga bangun sangat pagi, bersikeras untuk mengantarku ke bandara bersama-sama. Seluruh keluarga terlihat harmonis dan bahagia. Di perjalanan ke bandara, bibi terus-menerus mengingatkanku untuk berhati-hati. Pastikan makan tepat waktu. Paman Liu menepuk bahuku sambil berkata, Xiaoyan, bekerjalah dengan baik di sana. Jangan khawatirkan keluarga. Sementara Liu Ruyan justru tak biasa diam. Hanya duduk tenang di sampingku. Satu tangannya terus menggenggam tanganku erat-erat. Telapak tangannya terasa dingin dan berkeringat halus. Aku tahu dia juga gugup. Akhirnya tiba saatnya kartu dibuka di meja judi ini. Di lobi bandara yang ramai orang lalu lalang. Pengumuman informasi penerbangan terus disiarkan. Bercampur dengan suara roda koper yang bergulir. Semuanya terasa begitu nyata dan begitu tidak nyata. Kami sudah mengurus boarding pass, mengecek bagasi. Koper yang berisi pelacak itu kuantarkan sendiri ke konveyor. Sudah siap. Ayo masuk, sebentar lagi naik tahta. Paman Liu melihat jam. Kakak Liu Ruyan menggenggam tanganku. Matanya memerah. Rasa berat berpisah dan keterikatan di matanya diperankan dengan sempurna. Ingat kirim pesan setiap hari. Telepon video akan kulakukan. Aku mengangguk. Juga memerankan kakak baik yang berat berpisah dengan keluarga yang akan bepergian jauh. Aku memeluk tante, memeluk Paman Liu. Terakhir giliran Liu Ruyan. Kubuka lenganku dan memeluknya dengan lembut. Ini pertama kalinya aku aktif memeluknya selama ini. Kurasakan dia dalam pelukanku. Tubuhnya sesaat menjadi kaku, lalu gemetar hebat. Ruyan, jaga baik-baik di rumah. Kubisikkan di telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar berdua. Katakan dengan lembut. Kemudian saya melepaskannya, berbalik, dan berjalan menuju pintu keamanan tanpa menoleh. Saya tidak menoleh, tapi saya bisa merasakan 3 pasang mata di belakang seperti paku, menancap mati di tubuh saya. Saya berhasil melewati pemeriksaan keamanan, lalu masuk ke ruang tunggu. Saat sosok saya benar-benar menghilang dari pandangan mereka, saya hampir langsung berlari kencang. Saya tidak menuju pintu keberangkatan ke Singapura, melainkan menerobos ke lobi keberangkatan domestik di sisi lain. Sesuai rencana, Pang Yuan akan menunggu saya di sana. Dia memesan tiket pesawat ke kota lain pada waktu yang sama. Sebagai kamuflase, saya berlari sambil melepas jaket mencolok yang saya kenakan. Membuangnya ke tempat sampah. Saya melepas arloji yang berisi pelacak itu, lalu menyelipkannya begitu saja ke kantong samping tas orang asing. Saya harus menghapus semua jejak saya. Ketika saya terengah-engah sampai di kafe yang sudah ditentukan, Pang Yuan sudah menunggu di sana. Dia langsung menyodorkan sebuah tas ransel padaku saat melihatku. Semua barang ada di dalamnya. KTP baru, ponsel, uang tunai, tiket pesawatnya tujuan sini. Berangkat 1 jam lagi. Dia berbicara dengan sangat cepat. Dari sana kamu bisa naik kereta kemanapun yang kamu mau. Terima kasih. Kuambil tas ransel itu. Kutepuk-tepuk bahunya dengan kuat. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Aku berbalik dan hendak menyatu dengan kerumunan orang yang menuju ke gerbang keberangkatan lain. Suara guyan yang tajam terdengar seperti tangisan dan kegilaan. Tiba-tiba meledak di belakangku. Seluruh tubuhku kaku. Perlahan aku menoleh. Liu Ruyan berdiri tidak jauh. Entah dengan cara apa dia menggunakan. Ternyata juga lolos pemeriksaan keamanan. Menemukan tempat ini. Rambutnya sudah acak-acakan. Dan riasan sempurna di wajahnya juga sudah hilang. Digantikan oleh kekejaman dan keputusasaan. Dia seperti binatang yang terpojok menatapku dengan tatapan membunuh. Orang-orang di sekitar tertarik oleh jeritannya. Sama-sama melirik. Kakak mau pergi kemana? Apa kakak tidak menginginkanku lagi? Dia berteriak sambil berlari ke arahku. Pang Yuan secara refleks ingin
ingin menghentikannya, tapi kuhalangi dengan tanganku. Aku tahu ini adalah penghakiman terakhir yang harus kuhadapi sendiri. Dia berlari ke hadapanku, menggenggam lenganku dengan erat. Kuku-kukunya menusuk dalam ke dagingku. Kamu menipuku. Kamu terus-menerus menipuku. Dia menjerit histeris. Air mata bagai mutiara yang putus talinya. Kau bilang tak akan meninggalkanku. Kau pernah bilang Liu Ruyan. Kutatapnya dengan perasaan tenang yang tak terduga. Lepaskan. Tak kulepaskan. Sampai mati pun tak kulepaskan. Dia menggelengkan kepala dengan gila-gilaan. Kau pulang bersamaku. Kita pulang. Asal kau mau ikut aku kembali. Semuanya akan kudengarkan. Kuberikan kuncinya padamu. Aku tak akan mengunci pintu lagi. Bolehkah? Kakak mohon padamu. Dia mulai memohon. Melepaskan semua kesombongan dan kepura-puraan. Rendah hati sampai ke debu. Melihat wajahnya yang basah oleh air mata. Wajah yang menimbulkan rasa iba. Aku pernah memiliki rasa iba yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini tidak ada lagi. Aku menatap matanya. Berkata dengan jelas kata demi kata. Itu bukan cinta. Itu adalah penjara. Kau mengurung. Aku juga mengurung dirimu sendiri mengurung. Paman dan bibi. Kau mengubah semua orang yang mencintaimu menjadi tahananmu. Dan aku tidak ingin dipenjara lagi. Gambarku sebagai pisau paling tajam benar-benar menghancurkan pertahanan terakhirnya. Warna darah di wajahnya langsung menghilang sepenuhnya. Dia menatapku dengan tatapan kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Penjara tahanan. Aku menggunakan kekuatan untuk melepaskan tangannya. Selamat tinggal Ruyan. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Lalu dengan tegas membalikkan badan. Tidak. Dari belakang terdengar teriakannya yang mengharu biru. Aku tidak menoleh lagi. Langkah demi langkah dengan tegas menuju pintu keberangkatan yang membawa kehidupan baru.